Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mida Fitra Riwanda dari Poltekkes Kemenkes Jakarta II. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai penanganan pasien pediatrik dengan psychological treatment. Oke, kita lanjut aja ya teman-teman. Baik, untuk anak usia 0 sampai 6 bulan, nah yang pertama itu selalu dalam pemantauan radiografer dan orang tua. Untuk anak usia segini, karena masih kecil, jadi saat dilakukan teknik radiografi di instalasi radiologi, maka harus di dalam pemantauan radiografer dan juga orang tua, agar meminimalisasi terjadinya kecelakaan saat dilakukan teknik radiografi tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu memposisikan pasien dengan lemah lembut. Lanjut untuk anak usia 6 bulan sampai 2 tahun. Nah, di sini untuk anak usia 6 bulan sampai 2 tahun, mereka sudah mulai aktif gitu ya dalam pergerakan, dalam tumbuh kembangnya juga. Di sini kita selalu dalam pendampingan orang tua juga, berikan kenyamanan dengan membangun komunikasi yang baik dengan pasien, yaitu communication therapeutic. Nah, jadi untuk penanganan psikologi terhadap pasien anak ini, kita harus memberikan komunikasi yang sebaik mungkin dengan bahasa yang bisa dipahami oleh si anak. Kemudian yang kedua itu komunikasi lewat orang tua. Nah, untuk anak usia 6 bulan sampai 2 tahun ini tentunya masih terbata-bata gitu ya dalam berkomunikasi. Jadi kita bisa komunikasikan kepada orang tuanya agar dapat membantu dalam melakukan teknik radiologi di saat anak itu kita posisikan. Jadi ketika anak rewel, ketika anak ini takut gitu, kita bisa mengedukasi melalui orang tuanya. Baik, lanjut kepada anak usia 2 sampai 4 tahun. Nah, yang pertama ini selalu dalam pendampingan orang tua juga. Kemudian yang kedua, berkomunikasi sejajar dengan pandangan eye level anak. Nah, jadi di sini untuk komunikasi dengan anak tersebut, kita harus sejajar dengan pandangan mata si anak untuk memberikan rasa nyaman supaya anak, oh saya ini diperhatikan gitu. Jadi komunikasinya harus sejajar dengan pandangan mata si anak. Kemudian yang ketiga, itu perlihatkan salah satu bagian alat yang menarik perhatian si anak seperti lampu kolimator. Nah, ketika anak sedang rewel, dia takut saat memasuki ruangan pemeriksaan, kita bisa memperlihatkan lampu kolimator. Nih deh ada lampu kolimator nih, kita peragain, diputer-puter gitu kan. Jadi si anak merasa nyaman, oh ini kayak mainan, bukan buat disuntik atau apa gitu kan. Kemudian yang keempat, jangan terlalu banyak memanipulasi alat. Nah, ketika anak ini rewel, jadi kita sebagai radiografer yang ingin membuat foto yang baik, jadi untuk pemeriksaannya itu kita harus meminimalisasi dalam memanipulasi alat. Kolimasinya udah cukup apa belum nih? Kita harus percaya diri dengan apa yang sudah kita terapkan. Kita harus menerapkan sesuai dengan apa SOP yang sudah berlaku di dalamnya. Oke, berikutnya untuk anak usia 5 tahun. Untuk anak usia 5 tahun, kita harus berinteraksi dengan santun dan mesra. Karena anak usia 5 tahun ini sudah mulai bisa nih melihat bagaimana cara komunikasi antara orang dewasa. Karena mereka umumnya itu sudah menjadi peniru yang ulung gitu ya, melihat bagaimana cara komunikasi kita dengan orang tuanya, komunikasi kita dengan dia sendiri baik atau tidak gitu. Selanjutnya, kita harus memberikan pujian atau harapan dan juga motivasi secukupnya dan tidak berlebih-lebihan. Misalnya nih, wah kamu berani banget ya, hebat ya, mau difoto sebentar aja, jadi nggak usah ditemenin sama mamahnya ya, masuk sendiri aja, hebat, berani ya. Jadi kira-kira untuk pujian berikan secukupnya saja, jangan berlebih-lebihan seperti itu teman-teman. Oke, berikutnya untuk anak usia 6 sampai 8 tahun. Nah, di sini kan sudah memasuki usia anak sekolah gitu ya. Jadi sudah mulai paham dengan apa yang sudah dikomunikasikan dengan si pasien ini. Yang pertama, kita harus membangun komunikasi interpersonal yang baik dan positif. Yang kedua, berikan penjelasan dan juga contoh pemeriksaan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak. Contohnya,
dia sudah bisa berdiri. Kemudian kita mau rongsen dada atau toraks gitu ya. Jadi posisikan anak ini menghadap kepada kaset. Dia nanti berdirinya menghadap ke sini ya, kemudian kasetnya dipeluk gitu. Contohkan, jadi jangan hanya melalui komunikasi mulut saja, tapi langsung kita contohkan agar mereka juga paham gitu dan membantu dalam pemposisian saat dilakukannya teknik pemeriksaan radiologi. Sekarang kita berbicara tentang penanganan pasien yang berontak atau non-kooperatif. Sebagaimana yang sudah dijelaskan disinggung sedikit, untuk pasien non-kooperatif ini, kita harus bicara santun dengan nada rendah yang bersifat persuasif. Artinya, kita berbicara jangan dengan penekanan-penekanan gitu ya. Jadi, harus dengan santun, kemudian dengan sifat persuasif, yaitu mengajak. Ayo sebentar aja, kita difoto aja ya. Kamu tiduran dulu di sini, di atas meja sini. Nanti kita difoto sebentar, gitu aja. Kemudian untuk ketika dia menangis, rewel, terus berontak, bisa saja kita mengajak anak tersebut komunikasikan lagi dengan orang tua, diajak ke ruangan yang kondusif untuk menenangkan si anak. Nah, ketika anak ini terlalu lama gitu ya, berontaknya atau non-kooperatif, maka di dalam namanya pelayanan radiologi tentu tidak melayani satu pasien saja. Kita pasti melayani beberapa pasien, di belakangnya sudah ngantri gitu ya. Jadi ketika pasiennya tidak kooperatif, sedang berontak, kita minta komunikasikan lagi kepada orang tuanya, ibu, anaknya boleh dibawa keluar sebentar ya, ditenangin dulu, kemudian nanti setelah tenang baru kita foto lagi, seperti itu, supaya untuk tidak menghambat kerja kita sebagai radiografer di lapangan. Kemudian yang ketiga, itu berikan barang yang disukai oleh anak. Bisa dengan memberikan beberapa treatment berupa terapi warna, terapi puzzle, atau bercerita dengan si anak. Nah, di sini berikan barang yang disukai oleh anak. Contohnya, anak-anak itu suka main bola, atau anak-anak suka dengan boneka. Mungkin bisa kita berikan contoh di dalam video, atau dia suka dengan film gitu. Kita juga bisa memperlihatkan di dalam handphone. Nih kamu suka Upin Ipin kan? Nih kita nonton Upin Ipin dulu ya. Lihat ke sini aja nih. Sambil kita memposisikan si pasien supaya dia tidak berontak dan juga tidak menghambat kerja kita gitu. Jadi kita bisa memberikan dengan beberapa treatment tadi yang saya jelaskan berupa terapi warna. Terapi warna di sini maksudnya dikarenakan biasanya pasien pasti dia sudah tinggal di rumah sakit gitu ya. Berarti dia sedang mengalami yang namanya stres dalam psikologinya. Nah, di sini bisa saja dia takut dengan warna yang namanya putih karena itu didominasi oleh pakaian pekerja warna putih biasanya di rumah sakit. Itu biasanya dokter gitu ya. Dia takut dengan dokter karena nanti akan disuntik. Jadi kita bisa memberikan treatment berupa terapi warna. Contohnya kita di instalasi radiologi kita menggunakan pakaian yang lebih berwarna, tidak monoton seperti warna putih saja gitu. Bisa diganti dengan menggunakan pakaian warna biru, batik, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, berikut untuk referensinya saya mengambil dari beberapa referensi dari jurnal dan juga dari buku-buku. Kemudian di sini sudah sampai pada slide terakhir. Saya ingin memberikan sedikit pantun untuk teman-teman. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.